biar begini supaya lebih besar. Terima kasih. Terima kasih. Izinkan kami menggunakan fasilitas yang sudah disediakan. Dengan penuh hormat kami menyampaikan selamat datang kepada adik-adik GPD yang datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di lembaga DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa pada pimpinan Dewan Pengurus Cabang GMNI Kabupaten Maluku Barat Daya bersama semua jajaran yang hari ini datang dengan semangat memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil yang lebih dikenal dalam Pak Marheisnya itu. Terima kasih kami sampaikan dan rasa hormat kami kepada jajaran Polres Maluku Barat Daya yang saat ini bersama-sama dengan kita untuk mensukseskan kegiatan yang diselenggarakan oleh kita bersama adik-adik terkasih dari GMNI Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada unsur pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP yang setia menemani kita semua, kami menyampaikan selamat datang kepada masyarakat yang saat ini ada bersama-sama untuk mendengarkan apa yang diperjuangkan oleh adik-adik terkasih. Kami atas nama pimpinan DPRD yang mewakili lembaga DPRD menyambut dengan sukacita kedatangan adik-adik GMNI dengan aspirasi yang disampaikan. Tadi sempat kami dengar dari ketua cabang yang mempertanyakan keberadaan ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Perlu kami informasikan bahwa sesuai dengan undangan daripada Menteri Dalam Negeri, maka ketua DPRD bersama dengan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan tugas di luar daerah. Karenanya sebagai pimpinan DPRD secara kolektif, kami ditugaskan untuk menerima adik-adik GMNI dalam rangka menyampaikan aspirasi yang tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik GMNI serta warga masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya yang saat ini mendengar aspirasi daripada adik-adik terkasih, perlu kami sampaikan bahwa pembentukan Pansus P3K adalah merupakan bagian daripada semangat adik-adik GMNI bagaimana menjawab kegelisahan yang selama ini terjadi. Perlu kami jelaskan di sini bahwa pembentukan Pansus P3K itu merupakan rekomendasi atas paripurna penyampaian hasil Pansus LKPJ, di mana di dalam kajiannya diduga ada terjadi kekeliruan di dalam proses penyelenggaraan pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian khusus. Ketika dilakukan kajian, ada temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh lembaga DPRD dalam fungsi pengawasannya, sehingga dibentuklah Pansus P3K pada tanggal 5 Juni 2025 dalam paripurna pembentukannya. Setelah terbentuk itu, maka Pansus diberikan ruang untuk melaksanakan fungsi yang dipercayakan oleh lembaga kepada Pansus. Tentunya lebih jauh daripada tugas-tugas dan perkembangan pekerjaan Pansus untuk menjawab aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman GMNI akan dijelaskan lebih jauh secara teknis oleh pimpinan dan anggota Pansus P3K. Karena itu dengan penuh kasih kami minta kesediaan dan pengertian dari adik-adik untuk saya menyerahkan mic ini kepada ketua Pansus bersama dengan anggota Pansus untuk memberikan kejelasan terhadap tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan oleh adik-adik yang terkasih. Demikian, terima kasih. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Dipersilakan ketua Pansus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Merdeka! Merdeka! Merdeka dari kebodohan. Yang saya hormati Bapak-bapak kepolisian, Bapak Ibu Satpol PP yang sudah berkesempatan hadir, saudara-saudara
staff-staffku yang ada di sekitaran kompleks gedung ini, terima kasih banyak. Perlu saya berikan apresiasi buat kawan-kawan sekalian dari Gemini Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bentuk kontrol terhadap lembaga ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua 1 bahwa embrio terbentuknya Pansus P3K ini adalah bawaan dari Pansus LKPJ pemerintah daerah tahun 2024. Di sana ditemukan oleh Pansus LKPJ, ditemukan bahwa ada peserta P3K yang tidak pernah melakukan honor lalu kemudian lolos seleksi. Saya perlu sampaikan ini. Itu temuan. Semangat inilah terbawa ke paripurna untuk membentuk pansus lagi, yaitu Pansus Penelusuran Seleksi P3K. Sehingga saya dan teman-teman yang lain ditugaskan oleh lembaga untuk menelusuri, untuk memastikan asas keadilan sosial terjadi bagi seluruh rakyat Indonesia di kabupaten ini. Maka kami bekerja sesuai dengan amanat paripurna. Kami diberikan waktu selama 6 bulan dan kami sementara bekerja. Setelah kami diberikan waktu, diberikan amanat, saya dan teman-teman melakukan rapat dan menentukan mekanisme kerja pansus. Dan kami sudah menetapkan mekanismenya, kurang lebih ada 7. Dan hari ini kami berada di tahap akhir untuk mengeluarkan rekomendasi, kawan-kawan sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa saya dan teman-teman pimpinan dan anggota pansus sudah baca bolak-balik aturan di dunia ini yang mengatakan bahwa proses yang di BKD itu tunggu rekomendasi pansus, tidak ada. Tidak ada yang secara regulasi. Silakan jalan. Kami juga tidak pernah menahan proses itu di BKD. Kami tidak pernah. Saya ingat betul, saya yang pimpin rapat pansus dengan BKD itu dari awal sampai akhir. Kami tidak pernah meminta kepada BKD untuk ini stop. Kami tahu tupoksi kami tahu tugas dan tanggung jawab yang dibebankan lembaga pada kami. Kami jalan sesuai dengan mekanisme. Kawan-kawan tahu yang sudah kami kantongi hari ini, ada orang yang tidak pernah lolos, tidak pernah honor, itu lolos seleksi P3K. Kawan-kawan tahu sekali sekarang ada sudah temuan awal kami. Ada yang tidak lolos seleksi administrasi, ada juga setelah seleksi administrasi tidak lolos, ikut seleksi, ikut sanggahan, tidak lolos, tapi data ikut tes dan lolos. Ini temuan awal, kawan-kawan. Artinya bahwa siapa yang panggil orang ini datang tes? So, dia ini apa terlalu di publik ini? Tidak lolos administrasi, sangat tidak lolos, tapi data ikut tes dan lolos. Apakah ini berlaku ke semua? Atau hanya ada orang-orang tertentu? Ini yang kami telusuri. Yang berikut kawan-kawan saya harus tahu. Temuan awal kami ada SK itu kategorinya SK bodong. Kenapa? Di atas itu tahun terbitnya berbeda dengan tahun terbit di bawah SK. Satu lampiran, satu halaman SK. Di atasnya tahun 2022, di bawah SK itu tahun 2021. Ini temuan kami. Maka saya harus tanya ke kawan-kawan, apakah yang model kayak begini kita harus biarkan? Harus kita biarkan proses ini berlanjut. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami tidak pernah menahan ini proses. Silakan berproses lanjut. Kawan-kawan, mungkin kami pansus ini kurang baca. Kalau kawan-kawan ada tahu aturan itu, sampaikan ke kami, dan hari ini kita rapat internal bahwa ada regulasi yang mengatur soal itu. Tunggu rekomendasi pansus. Gak ada. Kalau tahu mungkin saya kurang baca. Kawan-kawan pimpinan yang anggotanya kurang baca. Saya nggak bisa kasih tahu. Gak ada. Silakan berproses lanjut. Kenapa harus tunggu rekomendasi pansus?
Oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, saya tentu menghargai apa yang kawan-kawan sudah lakukan hari ini, bagian dari menjalankan asas perjuangan secara organisasi. Tetapi kita harus objektif di sini. Saya berikan pernyataan ini resmi sekaligus untuk mengklarifikasi segala hal yang terjadi di media sosial. Seolah-olah pansus itu disalahkan dan menghambat proses penerbitan P3K. Sebagai ketua pansus saya harus sampaikan tidak ada. Silakan lanjut. Kawan-kawan sekalian, mereka yang honor bertahun-tahun, berpuluh tahun, belasan tahun, hari ini hubungi kami dan menangis, kawan-kawan sekalian. Saya dihubungi langsung dan menangis. Saya sudah 18 tahun, Pak. Saya sudah 11 tahun, Pak. Ada yang 20 tahun. Tapi kesempatan yang tidak diberikan. Orang yang tidak terlalu masuk. Inilah semangat kami. Silakan kawan-kawan mau sampaikan apapun itu. Tetapi ini adalah semangatnya. Kawan-kawan sekalian, yang terakhir dari saya perlu sampaikan kepada kawan-kawan sehingga objektivitas juga harus kita jaga sama-sama. Hari ini kenapa pansus itu lambat? Bukan lambat, kami sementara menunggu. Karena tadi saya sampaikan awal, kami ada di proses terakhir sebelum melakukan rekomendasi. Karena saya sudah sampaikan kepada pimpinan dan anggota pansus bahwa ini kaitannya dengan nasi piring saudara-saudara kita. Kita tidak boleh gegabah untuk mengambil keputusan. Kita tidak boleh dengan emosional mengambil keputusan. Maka tahap terakhir adalah pansus harus melakukan uji petik di lapangan untuk memastikan bahwa data yang kami punya itu sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Kami harus melakukan uji petik. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan? Sayang dibalik sayang. Saya harus sampaikan ini untuk ketahuan kawan-kawan bahwa lembaga ini untuk alat-alat kelengkapannya tidak disupport. Saya harus sampaikan saudara-saudara yang ada jauh-jauh, nanti kita sini dengar bareng. Alat kelengkapan di DPR tidak disupport. Kawan-kawan tahu tidak? Pansus ini tidak ada Rp1.000. Kami proses dari awal ini dengan semangat menghadirkan keadilan sosial bagi saudara di daerah. Sekarang kami mau uji petik, nggak ada. Saya sudah bilang ke pimpinan dan anggota pansus, terburuk pinjam uang, kita turun uji petik. Sehingga menjawab semua resah dan gelisah yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan sekalian. Yang paling terakhir, yang pasti bahwa saya mau kasih tahu ke kawan-kawan, yang pasti bahwa secara regulasi kami pansus tidak pernah menghambat proses selanjutnya di BKD. Tidak ada. Tidak ada itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita berdiskusi di tempat ini, apapun itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kalau perlu dari pimpinan anggota pansus yang saya kira sudah cukup dulu. Sudah cukup dulu pimpinan anggota pansus yang lain ya. Nanti kita dengar. Atau ada sekretaris pansus mau sampaikan ya? Kalau saya lupa, ada ya? Terima kasih Bung Ketua Pansus ya. Terima kasih atas penyampaiannya.